Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran 3. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan Pak Kiak. Ya. Tentunya kalian senang dalam mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah permainan ini? Ya. Untuk pembelajaran 3 itu bahasa Indonesia tentang Fahambo Batu. Fahambo Batu itu merupakan tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahambo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, demikian bacaan tentang Fahambo Batu yang berasal dari Nias, Sumatera. Ya, berikut cuplikan video Fahambo Batu dari Pulau Nias, Sumatera. Kalian bisa simak. Dapat April. Setelah kalian mendengarkan bacaan Fahambo Batu, nah nantinya kalian supaya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragrafnya. Ya. Jadi ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cukup memberikan contohnya satu-satu saja, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf. Selanjutnya, untuk IPA, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang?
Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Ya, jadi itu tentang seputar alat musik gendang. Ya, itu yang bisa menghasilkan bunyi. Jadi bunyi pada gendang itu tergantung dengan panjang rongganya. Ya. Selanjutnya, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap dibagi menjadi dua. Itu pemantulan bunyi. Yang pertama, itu sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Yang kedua, itu gema, terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, itu antara perbedaan gema dan gaung. Ya. Di gema biasanya terdapat di goa dan lembah-lembah. Serta gaung itu peredam, ya, peredam yang dipakai di sebuah perusahaan-perusahaan. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.